Can you hear me? Okay, now have you watched Mustika videos? Siapa nih yang sudah menonton Mustika videonya? Video Miss Mustika. Yuk, siapa yang sudah menonton? No chat, Miss. Belum? Atau sudah ditonton nih video Miss Mustikanya? Oke, if you already watch this video, ya, you can answer the kisi-kisi ya. Anak-anak Miss kalau sudah menonton video Miss Mustika, nanti bisa menjawab loh kisi-kisinya. Oke, yang pertama, ya nak. Miss Irma, ya. The PDF will nothing, Miss, in the chat, Miss, in WhatsApp. Oh, for today no chat share. Okay, later Miss Irna will share ya, because Miss Mustika not come. So after this session Miss Irna will share. Oh, Miss Irna will share now ya. Sekarang Miss Irna share juga di grup. Belum di share ya nak? Yes, Miss. Okay, wait ya. Okay, maybe you can open your PDF file ya. And then Miss Irna will explain about the review. Okay, formulir. Ya, formulir. Do you know formulir? Do you know a form? If you want to entry the school or you can send the package. Ya, anak-anak Miss kalau mau kirim paket atau mau masuk sekolah atau mau mendaftar les pasti mengisi apa namanya? Formulir. Ya. Jadi formulir itu apa? Formulir itu nak bertujuan untuk mengetahui data-data orang yang mengisi formulir tersebut. Jadi when you enter IB school ya, ketika anak-anak Miss masuk ke IB school ya, all parents entry and write your data ya. Jadi semua parents itu mengisi data-data anak-anak Miss. Ya, so IB school ya know about their students. Jadi IB school-nya tahu ya nak tentang data-data dari siswanya. Nah, siapa di sini yang pernah mengisi formulir? Pernah anak-anak Miss mengisi formulir? Iya. Oke, Gladys. Itu formulirnya mau kemana, Gladys? Ketika ya nak? Formulir pendaftaran SMP, Miss. Ya, formulir pendaftaran SMP ya. Siapa nih yang sudah mengisi formulir pendaftaran SMP? Selain si Gladys, ada lagi yang lain? Atau formulir yang lain? Ya, formulir yang lain. Siapa nih yang pernah mengisi formulir? Only Gladys? Iya, good job ya Gladys. Oke, nah formulir itu berfungsi untuk pengisian data dalam berbagai kepentingan ya nak. Jadi tujuan dari formulir yang pertama itu ada untuk penyeragaman data. Yang kedua, mempermudah penggolongan data. Yang ketiga, mempermudah pemberkasan dalam sistem ataupun tempat. Yang keempat, kemudahan prosedur dan tata kerja. Yang kelima, sebagai alat instruksi kerja. Yang keenam, sebagai alat perencanaan. Dan yang terakhir ya, sebagai alat kontrol dan evaluasi. Oke, until here any questions? Ada pertanyaan dari tujuan formulir? Before we continue to the next topic. Is it clear ya? Sudah dijelaskan juga kan tentang formulir oleh Miss Mustika? Oke, if you don't have the questions, Miss Irna will continue ya. To teks non-fiksi. Oke, teks non-fiksi itu apa? Ya, who can answer? Apa sih teks non-fiksi? Who can answer? Elliptical class? Siapa yang bisa jawab? Apa itu teks non-fiksi? Oke, si Seva. Yuk Seva, answer nak. Teks non-fiksi adalah teks yang diangkat dari
sesuatu yang nyata atau fakta, Miss. Teks yang diangkat dari sesuatu yang nyata atau fakta. Yes, it's great ya. Iya, jadi kalau teks non-fiksi itu, Nak, merupakan salah satu jenis karya tulis yang ditulis berdasarkan fakta. Ya, oke. Ciri-ciri teks non-fiksi yang pertama, ditulis dalam bahasa formal, resmi, atau baku ya. Kemudian menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna sebenarnya. Ya, biasanya teks non-fiksi ini berupa ya karya tulis ilmiah. Contohnya skripsi. Do you know skripsi? Tahu anak-anak ini skripsi? Atau di sini ada abang, kakak, sepupunya yang sedang mengurus skripsi? Iya, mereka itu sedang menulis teks non-fiksi ya, yang merupakan salah satu jenis karya tulis yang ditulis berdasarkan fakta ya. Oke, nah selanjutnya disusun berdasarkan fakta. Ditulis secara berurut dan merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Ya, jadi itulah ciri-ciri dari teks non-fiksi. Karena ada dua ya, Nak, teks non-fiksi dan teks fiksi. Oke. Nah, kita sudah masuk ke kisi-kisi soal. Before we continue to kisi-kisi soal, any questions about form and non-fiction text? Ada pertanyaan tentang formulir dan teks non-fiksi. You can ask to Miss. Any questions, elliptical? No? Okay, yuk. Looks like ya you are not enthusiasm ya, nah nggak semangat ini sepertinya anak-anak. Coba dulu tangannya ditaruh di atas, letakkan seperti ini. Yuk, yuk, put your hands up, thumbs up please. Oke, thumbs up please. Ya, oke. When Miss Irna said one, ya. Oke, kalau Miss Irna bilang satu, tangannya seperti ini, ya. Kalau Miss Irna katakan dua, tangannya seperti ini. Kalau Miss Irna katakan tiga, tangannya seperti ini. Oke? Understand ya? Oke, one, two. Ayo, who got mistake? Siapa yang salah, Daniel? Oke, repeat ya. One, two. One, two. Ayo, ayo. Oke, if Miss Irna said three ya, to the right side. Kalau two itu to the left ya. Oke, one, two, three. One, two, three. One, three, two. Three, two, one. Okay, clap your hand. Now we continue to our topic ya. Okay, kids. Now, ya, we will answer kisi-kisi soal. Oke, yang pertama, lembar atau surat yang harus diisi dengan identitas diri seperti nama, tempat, dan tanggal lahir, usia, alamat, dan lain-lain itu dinamakan apa? Yuk, Formulir. Formulir. Formulir ya. Jadi formulir itu biasanya terdiri dari nama, tempat tinggal, ya, kemudian tempat tanggal lahir, usia, dan lain-lain ya, pekerjaan. Oke, status ya biasanya itu ya, Nak, yang terdapat di dalam formulir. Oke, next, number 2. Jenis formulir yang digunakan untuk pengiriman uang adalah apa, yuk? Wesel. Blanco or wesel? The answer is Wesel. yes, wesel ya. Jadi jenis formulir yang biasanya digunakan untuk pengiriman uang itu wesel. Oke, next, number 3. Surat pos untuk mengirimkan uang disebut apa? Wesel.
Surat pos untuk mengirimkan uang disebut wesel. Kalau materai untuk apa, Nak? Materai untuk perjanjian, Miss. Ya, materai itu untuk perjanjian ya, untuk membuat sebuah perjanjian. Oke, number 4 ya. Ada seorang perempuan. Oke, read number 4 itu si Ben dulu ya. Ben, read number 4. Yes, Ben, read number 4. Ada seorang perempuan tinggal di Jalan Surabaya, 10, Menteng, Jakarta Pusat. Ia akan mendaftar menjadi anggota klub jantung sehat. Ia bernama Amina, lahir di Bandung pada tanggal 10 Mei 1945. Ia bekerja sebagai karyawati di sebuah toko pakaian. Berdasarkan ilustrasi tersebut, data yang terdapat kolom jenis kelamin pada formulir pendaftaran adalah perempuan. Perempuan atau laki-laki? Ya, dari mana dapat perempuannya? Ya, dari yang atas ini ya. Ada seorang perempuan. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, oke, nah berdasarkan ilustrasi tersebut, data yang tepat untuk mengisi kolom jenis kelamin pada formulir ya. Yang ditanya jenis kelamin berarti jawabannya perempuan. Oke, next. Number 5 ya. Oke, coba dulu si Felicia. Irnawati adalah siswi kelas SD Cendekia. Ia dilahirkan di Desa Margomulyo tanggal 5 Januari 2008. Kini ia tinggal di Jalan Merbabu 44, Semarang. Berdasarkan ilustrasi tersebut, data usia Irnawati saat ini untuk pengisian formulir adalah Oke, iya. Jadi si Irnawati ya, Nak. Irnawati adalah siswi kelas 6. Siswi kelas 6. Kemudian ia dilahirkan itu pada tanggal 5 Januari 2008. Yuk kita hitung yuk, kira-kira usia dia saat ini berapa? Dari 2008. 13, Miss. 12, Miss. 13. Okay. We count together, okay? 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yes, yeah. The answer is C ya, 13. Jawabannya adalah 13. Okay, you can mark your review. Oke, number 6 ya, nomor 6. Nomor 6 itu coba dulu si number 6 ya, Michelle. Keenam, laki-laki dan perempuan merupakan data yang harus diisi pada kolom titik-titik di lembar formulir. Jenis kelamin, Miss. Oke, ya, laki-laki dan perempuan merupakan data yang harus diisi pada kolom ya, jenis kelaminnya. Jadi jangan di tempat tinggal diisi ya, kids, apalagi di alamat ya. Jadi the answer is jenis kelamin. Oke, number 7. Nomor 7, Gilbert. Tokoh yang menjadi penyebab timbul konflik dan ketegangan adalah A. Antagonis.
Oke, ya. Tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan adalah antagonis, tritagonis, protagonis, atau figuran. Ya, kalau misalnya antagonis ini, ya biasanya yang menjadi yang suka marah-marah, ya, kemudian yang suka menyebabkan konflik. Jadi jawabannya adalah antagonis. Ya, kids. Oke. Kalau protagonis biasanya perannya yang gimana? Yuk, kalau protagonis biasanya peran yang bagaimana protagonis? Yang baik, Yang baik nih. Iya, kalau protagonis biasanya perannya yang baik-baik ya. Oke, the answer is A ya, antagonis. Oke, number 8. Coba dulu number 8 sih. Hello Helen, Kakak, Nasma, please show on video nak. Oke, si Timothy, already Timothy? Tidak. Number 8 ya nak. Tokoh yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadian disebut tokoh. Oke, tokoh apa? Biasanya tokoh apa yang paling sering diceritakan dan paling sering hadir dan selalu mendapat biasanya nih? Bemis, protagonis. Protagonis ya. Kalau figuran perannya yang gimana, nak? Kalau figuran peran yang bagaimana? Tambahan, Miss. Iya, kalau figuran itu biasanya peran tambahan, hanya muncul sekali-sekali saja ya. Dia tambahan, kemudian bisa berupa apa saja, ya, bisa berupa abang-abang penjualan atau anything else ya, yang bukan menjadi pemeran utama ataupun antagonis. Jadi antagonis adalah peran yang suka menyebabkan ya suatu konflik. Kalau protagonis adalah peran yang baik-baik. Nah, biasanya yang baik-baik ini sering muncul ya, nak. Kalau yang baik-baik dia sering muncul dan paling sering diceritakan. So, the answer is B ya, protagonis. Oke, number 9. Thank you ya, kids. Oke, number 9, Joas. Joas, number 9. Read, Joas. Josh, can you hear me? Oke, yuk. Please tabel aja. Josh still taking his material. Oke, Kristabel number 9. Cerita yang bukan karangan atau khayalan, melainkan kenyataan adalah non-fiksi, Miss. Cerita yang bukan karangan atau khayalan, melainkan kenyataan adalah non-fiksi. Ya, biasanya non-fiksi ini cerita kisah nyata ya, kisah nyata yang memang benar-benar terjadi. Kalau fiksi biasanya itu yang berupa khayalan. Ya, yang berupa khayalan tidak benar-benar terjadi. Kalau film, ya, cerita fiksi ini banyak. Contohnya apa? Kunus? If you like to watch movie, you know this ya. So many movie ya, fictions movie. Banyak sekali ya film-film fiksi. Yang non fiksi lebih sedikit daripada fiksinya. Apa saja contohnya yuk yang berupa khayalan? Film fiksi, if you know. Contoh film yang fiksi. Coba sebutkan satu saja. Film fiksi, ya, film fiksi. Coba sebutkan satu saja. Film-film superhero contohnya. Yo, apa?
Up, Miss. Up. Ya, Permen, Miss. like Aquaman, Harry Potter, ya itu semuanya cerita fiksi. Itu masih khayalan ceritanya, bukan kisah nyata ya. Harry Potter, do you know Harry Potter? Yes, Miss. Yes, of course ya, pasti anak-anak Miss tahu. Itu adalah cerita fiksi. Ya, kalau non fiksi, ya biasanya filmnya lebih sedikit daripada film-film fiksi. Yang berupa khayalan itu adalah ya cerita fiksi. Tetapi kalau kisah nyata, kemudian hasil penelitian dan pengamatan ya yang bukan karangan atau khayalan itu merupakan cerita non fiksi. Kalau fabel ya, kalau fabel ini biasanya bercerita tentang hewan-hewan. Hewan-hewannya bisa berbicara. Ya. Kemudian kalau legenda ini apa? Biasanya menceritakan kejadian suatu tempat. Ya. Oke. Next number 10. Tokoh yang mendukung cerita disebut tokoh apa? Sampingan, antagonis, protagonis, atau tritagonis? Yuk, who knows? Tritagonis. Protagonis. Tritagonis. Oke. Are you sure tritagonis? Apa itu tritagonis? Sampingan, Miss. Tokoh sampingan yang mendukung cerita. Yang mendukung cerita itu adalah sampingan ya, walaupun sampingan dia tetap mendukung dari sebuah cerita ya kids. Oke, enough for today. Any questions kids? Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan tentang topiknya? If you have the questions about your review, you may chat Miss Mustika for the more information ya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar reviewnya, please chat Miss Mustika ya untuk mengetahui lebih lanjutnya lagi. Oke kids? Ya, I think enough for today. If you don't have the questions, Miss Irna will end this session. Nice to meet you, electrical class. Ya, yuk. Before we end this session, please smile. Would you mind to give your smile? Okay, enough for today. Happy study. Keep your healthy. Bye-bye, kids. See ya. Bye, Miss. Miss, thank you, Miss.